Hai guys, aku Dr. Vita. Welcome back to my channel. Ini vlog ke-11 aku dan hari ini aku mau bikin Q&A tentang aku. Dan ini ada beberapa pertanyaan, aku bakal jawab satu-satu, jadi simak video ini. Oke, yang pertama adalah siapakah Dr. Novita Krota ini? Mungkin udah ada ya di AI gitu. Jadi Dokter Novita Hurtain itu siapa? Tapi kalau aku mendeskripsikan diriku, aku Dokter Vita panggilannya, dan aku adalah seorang dokter umum yang praktek di Malang. Dan sehari-hari aktivitasku adalah home care ke rumah pasien dan juga praktek dokter umum dan juga sekaligus konten kreator. Karena emang hobiku tuh ngonten dari dulu, aku tuh suka banget dengan videografi, terus fotografi. Jadi aku ngerasa itu passion aku dan ternyata alhamdulillah bisa menghasilkan juga. Dan aku juga founder dari sebuah komunitas, yaitu komunitas dokter hijab cantik. Ini baru berdiri kemarin Oktober 2024 dan sudah ada 170 member. Dan di sini memang adalah wadah para dokter hijab dan mahasiswi kedokteran berhijab di Indonesia untuk bisa mengekspresikan potensi mereka. Kita di sini ada 8 divisi, apa aja selengkapnya kalian bisa follow IG-nya Dokter Hijab Cantik. Pertanyaan kedua, aku berasal dari mana? Kalau asalnya sih sebenarnya aku tuh lahirnya di Jombang, Jawa Timur. Jadi dari kecil aku di sana, cuman waktu aku udah kelas 4 SD aku pindah ke Malang, ke kota Malang. Jadi kalau ditanya asal, ya lahirnya di Jombang, tapi kalau asalnya di Malang. Apa status Dokter Vita? Aduh, kalau status untuk saat ini single, pernah menikah sebelumnya, tapi sekarang udah single, tapi aku belum punya anak gitu. Jadi ya udah gitu, single and available mungkin, mungkin ya. Tapi untuk saat ini aku sedang bahagia dengan diriku sendiri dan mungkin juga menunggu orang yang tepat. Apa warna favorit Dokter Vita? Aduh, kalau warna favorit kayaknya pasti udah tahu ya, karena emang kita lihat dari feed Instagram aku aja udah kelihatan banget kalau aku anaknya girly. Jadi aku tuh suka warna-warna pastel, warna-warna cerah, pink, krem, terus ungu, biru, muda, pokoknya yang soft-soft. Jadi aku tuh suka banget warna pastel. Aku dari dulu tuh mungkin kalau tipikal ceweknya berarti cewek kue. Kan ada cewek mamba, cewek bumi gitu kan. Aku tuh cewek kue banget gitu. Jadi sebenarnya bisa juga menjadi cewek apa bumi ya, yang warnanya tuh earth-tone gitu bisa. Cuman nggak tahu kenapa kok vibes-nya tuh lebih nyaman banget dengan warna-warna yang ceria gitu. Gitu. Tipe pria idaman Dokter Vita. Aduh, ini berat juga ya pertanyaannya dari tadi. Jadi kalau tipe pria idaman sebenarnya aku tuh gak pernah punya tipe spesifik untuk pria gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting tuh ya nggak bisa dipungkiri pasti dari penampilan, good looking. Itu relatif sih, cuman ya aku punya standar tertentu aja. Ya oke lah ya. Sebenarnya aku tuh karena suka cowok-cowok yang nggak harus putih, tapi ya mungkin wajahnya cerah aja gitu, nggak harus putih, jadi jangan sampai lebih putih daripada aku dong. Terus kalau tinggi sih ya standar aja sih, jangan terlalu pendek. Udah sih, jadi aku ngerasa kalau penampilan tuh emang subjektif juga ya, jadi kita nggak bisa mematenkan harus seperti apa gitu. Ya yang pertama good looking, yang kedua pasti dari akhlaknya, jadi baik, soleh ya, rajin beribadah gitu, rajin berbakti kepada orang tua gitu. Ya standar sih sebenarnya. Tapi yang terpenting juga bertanggung jawab gitu. Jadi bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu. Itu sih sebenarnya standar sih tiga itu. Selebihnya kalau untuk kayak profesi atau apapun tuh kayak ya udah sih terserah aja gitu. Yang penting dia bisa bertanggung jawab, dia bisa uh, mapan gitu kan, dan nggak harus yang gimana-gimana banget. Yang penting dia bisa bertanggung jawab aja gitu. Dan yang penting banget ini di sini adalah cowok tulen, 100% cowok tulen. Jangan sampai bukan cowok. Ya, itulah. Oke, kalau usia jodoh
Ya kalau usia itu karena age is just a number for me, jadi ya aku nggak terlalu mementingkan atau musingkan itu. Tapi sebenarnya aku emang lebih nyaman sama sebenarnya sih nggak lebih nyaman ya, nggak apa-apa. Maksudnya mau dia sepantaran, seumuran, mau dia lebih tua, mau dia lebih muda, itu nggak apa-apa. Yang penting sebetulnya tingkat kedewasaan dan mungkin ya cocok aja gitu. Sebenarnya, tapi kalau misalkan lebih tua banget atau mungkin lebih muda banget sih, misalkan lebih dari 10 tahun itu yang mungkin aku masih pikir-pikir ya. Tapi kalau misalkan ya masih 5 tahunan gitu, lebih tua atau lebih muda sih, I think it's okay. Apa makanan favorit Dokter Vita? Nah, kalau makanan favorit itu sebenarnya aku tuh tipikal yang bukan pemilih sih. Jadi aku tuh makan apapun sejauh ini ya masih bisa tertoleransi lah gitu. Jadi aku bukan tipe picky eater gitu. Tapi emang aku paling suka kalau makanan ya itu dimsum. Itu kayak aduh, pokoknya kalau dimsum tuh pasti aku bakalan suka. Jadi yang pertama dimsum. Terus yang kedua apa ya? Kayak yang kedua sih terserah ya. Maksudnya kayak makanan Indonesia apapun, misalkan rawon, sate, soto, apa, pokoknya itu aku mau gitu. Tapi mungkin karena sekarang itu aku lagi menjalani namanya intermittent fasting. Jadi aku tuh sekarang makannya juga benar-benar dibatasi dan aku juga defisit kalori. Jadi aku nggak makan nasi sehingga ya aku cuma makan lauk doang gitu, buah sama sayur aja. Jadi yang berbau nasi ya aku skip dulu untuk saat ini karena memang kemarin tuh sempat overweight ya, tapi sekarang alhamdulillah udah normal lagi karena aku DEFCAL dan juga IF intermittent fasting. Jadi aku makan tuh start jam 11 sampai jam 5 itu jendela makan aku. Selanjutnya ya jendela puasa. Jadi aku mungkin di jendela puasa itu cuma minum air putih atau mungkin minum es teh tawar, nggak pakai gula. Apa kebiasaan Dokter Vita? Aduh, kebiasaan ya. Kebiasaannya ya kalau pagi ya pasti bangun pagi, sholat, ya kan. Terus mandi, skincarean, terus make upan, siap-siap kerja. Apalagi ya, maksudnya kebiasaan apa nih? Kebiasaan dalam kebiasaan selain pekerjaan sehari-hari. Ya, mungkin karena aku emang sukanya nonton YouTube ya. Jadi aku tuh suka banget nonton YouTube, terutama podcast atau mungkin vlog-vlog yang emang menyenangkan gitu buat aku. Itu sih mungkin kebiasaannya ya. Sama mungkin dengerin musik yang, tapi ya itu kalau lagi mood aja sih sebenarnya. Sama mungkin apa ya? Kebiasaannya, ya itu aja sih. Karena aku juga bingung ya kalau dibilang kebiasaan tuh karena emang kebiasaannya ya ya udah kerja gitu kan. Berapa budget buat deketin Dokter Vita? Hah? Berapa budget buat deketin gimana ya maksudnya? Balik lagi ya kalau ke tipe idaman atau pria idaman tuh aku nggak, bukan masalah materi ya. Jadi kayak berapapun ya maksudnya aku tuh tidak melihat orang dari materi, dari segi materi. Cuman ya intinya adalah ya ya budget yang realistis aja gitu loh untuk kehidupan sehari-hari dan juga ya pokoknya yang penting kebutuhan primer, sekunder dan alhamdulillah tersier itu bisa tercapai aja, terpenuhi aja gitu. Jadi aku nggak menetapkan budget ya. Nah kalau karena sekarang ini masih statusnya single, jadi kalau budget buat diri aku sendiri ya pasti ya buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, buat keperluan mungkin transportasi, terus mungkin kebutuhan seperti skincare gitu, body care, dan kebutuhan-kebutuhan lain sih itu aja. Standar sih ya, aku nggak yang gimana-gimana banget. Bahkan kayak liburan aja aku terserah gitu, bahkan kayak liburan di tempat yang deket aja, misalnya air terjun deket tempat praktek juga nggak masalah gitu. Aku low budget sih orangnya. Bukan low budget, maksudnya aku realistis. Gimana caranya Dokter Vita bisa survive dari life after breakup atau life after divorce? Oke.
Ya sebetulnya memang semua orang pasti pernah mengalami itu ya. Ya mungkin yang bagi yang berhubungan dengan pasangan gitu kan, mungkin pernah mengalami fase itu gitu. Jadi ya aku pun juga mulai dari bahkan sejak kita udah di sekolah gitu biasanya ya udah berhubungan gitu kan. Dan sebenarnya itu hal yang wajar juga ya life after breakup itu, tapi menurut aku yang terpenting adalah gimana cara kita bisa mengelola emosi kita dan juga bisa menemukan diri sendiri gitu loh, self discovery dan recovery juga pastinya. Self discovery and recovery itu penting banget. Jadi gimana cara kita bisa menemukan diri sendiri dan juga memulihkan diri sendiri juga gitu. Ya yang terpenting adalah kita tuh harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Apa sih yang kita mau dalam hidup gitu. Aku tuh suka banget dengan topik-topik tentang ikigai atau makna dan tujuan hidup karena buat aku tuh itu yang menjadi semangat aku sehari-hari. Jadi ketika aku bangun tidur tuh apa yang harus dilakukan, apa hal yang mau aku lakukan tuh yang bisa membuat aku semakin semangat gitu. Contohnya mungkin aku bikin konten yang bisa bikin menghibur orang lain atau mungkin bikin atau bikin kegiatan atau mungkin komunitas gitu yang bisa kegiatan-kegiatan itu positif. Style fashion Dr. Vita. Oh, oke. Okay. Kalau kita ngomongin tentang fashion, sebenarnya itu tadi ya sesuai dengan warna favorit aku. Jadi aku kalau secara pemilihan warna fashion ya pasti yang pastel-pastel gitu. Dan aku juga anaknya girly banget, jadi ya suka dengan outfit-outfit girly nih kayak gini nih, berukat-berukat gini. Terus aku suka pakai rok. Aku nggak bahkan jarang banget pakai celana kalau nggak emang urgent banget atau emang seragam gitu. Jadi aku lebih memilih pakai rok atau dress gitu. Basically emang dari dulu aku tuh girly banget gitu. Terus kalau hijab sih sebenarnya bisa macam-macam, bisa pasmina, bisa segi empat. Pokoknya mungkin lebih ke warna sama pemilihan bahan. Jadi aku tuh suka kayak gini pasmina rayon kayak gini yang emang lagi hits kan gitu. Dan emang cocok aja gitu di aku. Tapi yang terpenting sih sebenarnya yang penting nyaman sih ya. Jadi kita pede gitu. Aku juga kalau untuk apakah harus branded nggak juga nggak banget, bahkan aku tuh aja ini nggak branded, ini beli di Shopee BTW. Yang terpenting adalah model dan juga emang nyaman aja di aku gitu. Jadi kalau harganya sih aku nggak pernah, maksudnya oh ini nggak mau branded, nggak juga. Aku orangnya nggak yang branded banget gitu. Jadi itu aja sih. Intinya pintar-pintar kita bisa mix and match fashion sesuai dengan selera kita supaya kita juga percaya diri gitu. Karena menurut aku fashion yang termahal adalah kepercayaan diri. Oke, sekian Q&A edisi kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah tanya-tanya. Dan buat kalian yang pengen lebih dekat sama aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga follow sosial media aku, baik Instagram, TikTok, maupun Threads. Karena di situ aku bakal sharing-sharing kegiatan aku dan juga foto-foto aku dan dokumentasi yang lain. Oke, terima kasih. Dadah.